Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kau baik bagi kami, kau sungguh baik, kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Sebab kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Tak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Jadi mereka katakan, Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat syukur, kasih besar setiamu sepanjang hidupku.
Bapa ya, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur dan hari Kau bisa hujan kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah telah besar setiamu sepanjang hidupku. Naikkan syukur. Amin, amin. Tuhan yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Berkat-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi katakan naikkan syukur. Naikkan syukur. Amin. Buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Berkat-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
besar setia dalam hidup kami, besar setiamu. Meninggikan nama kami sembah, kami puji. Apakah yang dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selama. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang menyediakan segala yang kami perlu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik.
Kau yang layak dipuji disembah, ditinggikan namamu. Ajaib, ajaib. Sebab hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Bapa yang setia, oh Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang setia menggenapi setiap janji-janji firman. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami punya Bapa yang seperti Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus. Besar setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu dalam hidup. Selalu baru setiap hari. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada yang sepertimu. Hanya Engkau Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Sebab itu kami mau tetap percaya dan selalu percaya padamu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali berkatakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang menjadi komitmen kami. Kami mau selalu percaya kepadamu dan tetap percaya hanya padamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang Kau janjikan, tidak ada yang tidak Kau genapi. Semuanya Kau genapi bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Seperti firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Suatu dapati hati kami sebagai orang yang percaya kepadamu, percaya kepada setiap perkataan firman-Mu, dan kami melakukan, sehingga kami menikmati penggenapan janji-janji firman dalam hidup kami.
Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk mendengar dan merenungkan firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak Eri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan di kitab Nabi Yoel. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan untuk judul ayat pertama, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Judul perikopnya, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupaskannya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah habis, menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung, dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukarai dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas.
Rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu. Sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Ya, hari ini saya membagikan sedikit apa yang saya dapat di pasal 1 Yoel ini. Di sini bangsa Israel sih, kita tahu bangsa yang begitu bebal, banyak peringatan yang diberikan Tuhan, tetapi mereka tetap mengkhianati Tuhan dan tidak mau bertobat. Sehingga di Yoel ini Tuhan memperingatkan lagi, memberi hukuman yaitu tulah belalang sebagai hukuman. Nah, dan di sini uh, sehingga mereka belalang ini kan memakan makanan tanaman yang mereka tanam, sehingga menimbulkan bencana yang begitu dahsyat, kelaparan, makanan yang tidak ada untuk mereka lagi. Nah, di sini kita bisa melihat dari dua sisi. Kenapa sih Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel? Kita bisa lihat kalau kita dari saya sendiri, saya melihat ini bahwa ada dua sisi. Yang pertama, ketika kita mendapat proses dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, respon apa yang kita mau lakukan? Apakah pertama yaitu kita kecewa, kita menjauhi Tuhan, kita menyalahkan Tuhan yang memberikan hukuman itu. Ketika proses yang kita jalanin, kita hadapin. Nah, yang kedua itu, apakah kita mau introspeksi diri? Kenapa sih proses yang diizinkan Tuhan itu bisa datang? Kita bisa lihat bangsa Israel ini memiliki respon yang tidak baik. Mereka malah menjauhi Tuhan, mengkhianati Tuhan, menyembah Tuhan yang lain. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya begitu luar biasa. Di sini kan kita bisa lihat Tuhan ini bukan kejam, tetapi Tuhan itu sudah begitu banyak kasih yang memberikan kepada bangsa Israel. Begitu banyak peringatan yang diberikan, bukan hanya sekali, dua kali, tetapi bangsa Israel ini tidak mengerti, tetap bebal. Nah, jangan kita seperti bangsa ini, kita harus meresponin apa yang diperingatkan Tuhan, proses apa yang didatangkan Tuhan kepada kita, untuk kita menjadi peringatan untuk kita, dan kita berbalik kepada Tuhan dan kita bertobat. Kita sering mendengar Pak Heri yang ngomongkan proses apapun, segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat. Nah, baik itu proses yang dialamin oleh bangsa Israel, kalau kita, contohnya saya mau saksi sendiri, untuk diri saya sendiri, dulu saya banyak ini diproses Tuhan, apapun. Nah, respon yang pertama yang saya dapat dulu, yang sebelum saya mengenal Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan. Kenapa proses ini datang? Saya menjauhi Tuhan malah. Nah, itu tidak menjadi berkat. Tetapi ketika saya merespon dengan baik bahwa kenapa sih proses ini datang? Kita lihat dari dua sisi. Dari sisinya Tuhan, mengapa Ia memberikan kita proses ini, memberikan hukuman ini? Apa Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam hidup kita? Kita lihat sisinya dari Tuhan. Ternyata saya respon dengan baik. Oh, Tuhan mau memberikan peringatan agar saya bertobat dan kembali kepadanya. Nah, dan respon saya pun harus saya terima ini dengan baik. Saya terima bahwa Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam hidup saya itu. Kenapa? Saya introspeksi diri. Oh, dulu yang saya lakukan mengecewakan Tuhan. Yang apa yang saya lakukan juga tidak baik. Nah, sehingga
saya memaknai itu baru saya ngerti yang sering dikatakan Pak Heri itu ketika proses segala sesuatu yang mendekatkan kita dengan Tuhan, apapun itu, baik itu proses yang kita hadapi, Tuhan izinkan, jika itu mendekatkan kita kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya alami ketika saya merespon benar, saya pikir, nah sedangkan ada juga orang yang diberi berkat yang luar biasa, malah jauh dengan Tuhan. Nah, itu bukan menjadi berkat. Nah, Tuhan seperti bangsa Israel juga kan sering diberi berkat yang luar biasa di ini. Tapi mereka malah menjauh dari Tuhan. Nah, itu tidak menjadikan berkat untuk bangsa Israel. Nah, itu dari poin pertama, yaitu bagaimana sisi dari respon kita yang kita harus merespon yang benar sebagai peringatan agar kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, dan poin yang kedua itu saya melihat dari sisinya Nabi Yoel, yaitu bagaimana firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Yoel. Nabi Yoel ini sebagai penyambung lidah daripada Tuhan. Dan Nabi Yoel ini taat memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Nah, dari sisi bangsa Nabi Yoel ini kita belajar, kita harus taat apapun yang firman Tuhan yang datang di dalam hidup kita. Kita disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang, firman Tuhan yang baik untuk sesama kita. Kabarkanlah kabar yang baik dengan cara yang baik melalui hidup yang baik, dan kabarkanlah kabar keselamatan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Itu yang saya dapat dari sisinya Nabi Yoel. Dan Nabi Yoel ini berani juga dia menegur, memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Nah, kadang kita juga apa yang kita lihat sekitar kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani juga memberi teguran kepada mereka bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya di dalam keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita mengabarkan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Itu 2 poin yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya dilanjutkan dengan Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman Tuhan. Ya, jadi bicara tentang kitab Yoel, kalau kita selidiki dan kita pelajari kitab Yoel yang ditulis oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel ini hidup di zaman Raja Yoas, Raja Yehuda. Dan secara khusus Nabi Yoel ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kerajaan Yehuda dan secara khusus pada zaman pemerintahan Raja Yoas. Nah, kalau kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 12, nah, Yoas itu menerima pemerintahannya waktu dia masih muda, umur 7 tahun, dan dia memerintah selama 40 tahun. Nah, tetapi yang dapat bisa kita pelajari adalah kalau kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja ya, ayat pasal 12, ayat yang kedua mulai, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, tetapi kalau kita baca sampai akhir pasal itu, kita tahu ada satu titik di mana Raja Yoas melakukan sesuatu yang salah. Ya memang sepintas kita baca dia melakukan yang benar sih di mata Tuhan. Tapi itu hanya selama ada Imam Yoyada yang mengajar dia. Ada orang yang mementor dia, ada orang yang mendampingi dia. Tapi ketika dia sudah semakin berkuasa, walaupun ya kelihatannya sepertinya kesalahannya enggak parah, tapi fatal. Karena di satu titik, di satu masa kalau kita baca,
ketika ada raja Aram yang mau menyerang, maka dia takut dan dia bukan mencari Tuhan, dia bukan mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi justru dia melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Justru dia ambil seluruh persembahan-persembahan khusus yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, justru semua itu diambil dan diserahkan kepada bangsa Aram supaya nggak menyerang mereka. Nah, itu kesalahan yang Raja Yoas lakukan dan itu yang ditegur, itu yang dinasehati oleh Nabi Yoel. Jadi sama seperti yang tadi Willy sudah sampaikan, yang memang pembelajaran bagi kita perjalanan bangsa Israel yang seringkali berulang kali jatuh bangun, bahkan ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, 10 suku dan 2 suku. Walaupun memang sebagian besar kerajaan Israel yang 10 suku itu yang hampir keseluruhan raja-rajanya itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, makanya kenapa kalau kita baca di kitab Wahyu, maka ada suku yang hilang, tidak tercatat, bahkan sebenarnya dua, yaitu suku Efraim dan suku Dan. Karena Yusuf kan harusnya mendapat dua bagian, karena ada hak yang diberikan Tuhan. Tapi kalau kita kemarin baca di kitab Hosea, nama Efraim itu selalu disebut, karena Efraim itu mewakili kerajaan Israel. Kerajaan yang terdiri dari 10 suku dan termasuk ada suku Dan di dalamnya. Dan mereka lebih banyak melakukan kejahatan. Nah, sementara kerajaan Yehuda sebagian besar itu karena memang dipimpin oleh raja-raja dari keturunan Daud langsung. Tetapi sekali lagi dari kitab Yoel ini kita tahu juga Yoas itu akhirnya juga melakukan kesalahan. Sehingga seperti Willy tadi katakan di hal yang pertama, ya inilah melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, tetapi yang menarik yang saya katakan dari dua raja-raja itu tadi betapa pentingnya hidup kita ini ada orang yang mementor, ada orang yang memuridkan. Karena jelas sekali lagi dua raja-raja 12 ayat 2 tadi katakan dia hidup benar selama ada Imam Yoyada yang mendampingi dia, yang mentoring dia. Makanya betapa kita ini butuh orang, sahabat rohani, bapak rohani, yang terus mendampingi kita, yang bisa menasehati kita, bahkan menegur kita. Nah, jadi ketika Raja Yoas melakukan kesalahan, yaitu mengambil sesuatu yang seharusnya bukan menjadi hak dia, karena itu adalah persembahan khusus, tapi karena dia takut diserang oleh Raja Hazael, Raja Aram, sehingga dia ambil itu untuk menyuap supaya tidak diserang. Nah, itulah yang Yoel akhirnya peringatkan dengan keras, dengan tegas dari apa yang kita baca di dalam kitab Yoel pasal yang pertama ini. Jadi tentu seperti apa yang tadi sudah Willy lakukan, yang Willy sampaikan, dan seperti yang berkali-kali saya katakan, jadi tujuan dari firman Tuhan ini ditulis itu cuma dua, yaitu untuk jadi contoh dan jadi peringatan. Dan hari ini sekali lagi kita diingatkan jangan sampai kita berlaku seperti Raja Yoas. Sehingga Nabi Yoel harus memperingatkan dengan keras untuk kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua, selain dari apa yang tadi Willy sudah sampaikan, ya dari dua raja-raja pasal 12 tentang kisah Raja Yoas, pembelajarannya adalah dalam hidup ini kita butuh orang lain, tentu dalam hal ini orang yang rohani tentunya, untuk menjadi mentor bagi kita, untuk menjadi penasehat kita, untuk mengarahkan kita, bahkan menegur kita ketika kita mulai melenceng, supaya jalan hidup kita itu tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Yoas dan kerajaan Yehuda pada waktu itu yang digambarkan diserang satu bangsa yang giginya seperti gigi singa, yang taringnya bagaikan taring singa,
betina yang digambarkan tadi, semua yang ada padanya jadi habis. Jadi hari ini kita belajar sekali lagi, mari andalkan Tuhan. Sehingga seperti Willy tadi katakan, hal yang berkali-kali prinsip yang saya katakan, ya segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada Tuhan, sesungguhnya itulah berkat. Tapi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itulah kutuk. Bahkan ketika seperti apa yang kita baca tentang Raja Yoas, ketika dia memerintah, ketika dia memiliki kelimpahan harta, ternyata itu tidak membuat dia dekat kepada Tuhan, bahkan itu menjadi hal yang membuat dia melakukan hal yang salah. Tapi sekali lagi, selama ada Imam Yoyada, Raja Yoas melakukan hal yang benar. Jadi sekali lagi, punya berkat secara materi, kalau saya katakan lebih jelasnya materi banyak itu nggak salah. Tapi jangan sampai materi itu akhirnya membuat kita melakukan hal yang salah. Nah, makanya sekali lagi kita harus jaga hati kita, dan tentunya seperti apa yang ada di Pelita Community khususnya, kita tertanam di Komsel, kita harus punya seorang pemurid yang terus mengingatkan kita, menasehati kita, mendampingin kita untuk kita terus bertumbuh, semakin mengenal. Jadi itu ingin saya tambahkan dari apa yang tadi sudah Willy sampaikan dari kitab Yoel pasal yang pertama. Oke, silakan Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu dapat dari kitab Yoel pasal pertama yang mau ditambahkan. Kalau tidak, selanjutnya saya silakan Hengki. Doa ya Ibu Icen ya hari ini Pak. Siapa yang doa? Ibu Icen Pak. Oh, Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan lagi Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang tetap hidup takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang setia Tuhan, dan melalui komunitas hidup kami Bapa, komunitas yang boleh membangun kami, komunitas yang membawa kami boleh lebih baik lagi Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa juga buat Willy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau boleh terus pakai Willy, boleh menjadi saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu, bahkan Engkau menambah-nambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga melalui kehidupan Willy juga Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Kami berdoa bersama, khususnya bagi keluarga besar Willy yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah melalui kehidupan pribadi Willy, Kristus itu boleh menjadi nyata Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, Tuhan buat keluarga kami yang saat ini yang ada di Koram Deo Bapa, mereka yang sakit Tuhan, mari Bapak Engkau yang menjamah. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, sahabat-sahabat kami boleh menjadi sembuh Tuhan. Kami berdoa buat Pak Ongko Wijaya, kami berdoa juga buat Ibu Dorcas Tuhan, buat Cececia, biarlah tubuhnya boleh kuat Tuhan, menerima setiap proses kemo yang harus dijalaninya Bapak. Kami percaya melalui hidup Cececia Tuhan, dia boleh terus bisa menjadi berkat-Mu, dan kami sungguh yakin Bapak, ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupannya Bapak, dan kami percaya Cica boleh lalu itu bersama dengan Engkau. amen. Dia tidak pernah sendiri, ada Engkau, ada penyertaan-Mu yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau melepaskan berkat Bapa. Ya. Damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia Tuhan. Bahkan kami melepaskan berkat buat setiap apa yang dihasilkan dari bangsa ini. Semuanya dapat dikelola dengan bijak Tuhan. Dari pemerintahannya kami juga melepaskan berkat dari yang tertinggi sampai yang tingkat yang terendah Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami berdoa bagi gereja-gerejamu, bagi kesatuan tubuh Kristus, sehingga di bangsa ini boleh ibadah-ibadah boleh leluasa dilakukan Tuhan. Bahkan setiap para pemimpin gereja boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Hingga kebenaran-Mu, kabar Injil-Mu boleh tersebar di seluruh tanah air Indonesia ini Bapa. Dan kami melepaskan berkat juga Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan bangsa ini, pemerintahan yang ada, biarlah hati nuraninya mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini, memajukan bangsa ini, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan setiap doa permohonan kita, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa untuk doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berespon baik Tuhan atas setiap peringatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau hidup di dalam komunitas yang benar Tuhan, saling membangun Tuhan di dalam setiap rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah nanti Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, mulai dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan